Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Sulistia di sore yang cerah ini. Kalau untuk di Bandar Lampung cerah ya. Tadi kalau dari Natar hujan deras. Kita sudah bertemu dengan Bapak Ari Mejari Alfian, selaku Ketua Apindo Provinsi Lampung yang belum sepekan terpilih ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, sekitar hampir sepekan. Kita mau bicara eksklusif nih. Usai pelantikan, mau ngobrolin soal program-programnya ke depan dan seperti apa nanti target-target yang akan dicapai. Kita langsung aja mulai. Sudah di sebelah saya Bapaknya, kita sapa dulu. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tribun, dimanapun berada. Ya, gimana nih aktivitas tetap berjalan? Alhamdulillah, saya kebetulan baru kembali dari Jakarta. Kalau di Jakarta tadi waktu berangkat gerimis ya, ada hujan. Tapi alhamdulillah sampai sini kondisinya Lampung cukup cerah. Iya, karena emang cuacanya masih belum. Izin boleh dilepas, biar lebih santai ya. Tetap menerapkan protokol dengan jaga jarak. Nanti kita pakai lagi masker kan setelah acara selesai. Pak Ari, ini kalau kita masuk ke obrolan terkait ini Bapak, boleh diceritain bagaimana rasanya nih? Karena baru banget kan, baru sampai. Ya, kalau dibicarakan masalah perasaan mungkin campur aduk ya. Ya artinya di sini ada rasa tanggung jawab moral, ya tanggung jawab moral, dan juga di sisi lain ada beban yang harus menjadi tanggung jawab kita. Saya selaku ketua terpilih dan juga nama baik Apindo ke depan, khususnya Apindo Lampung, di mana ya kita harus menunjukkan bahwa organisasi ataupun eksistensi daripada Apindo Lampung ini akan bermanfaat bukan saja kepada anggota, juga kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah daerah. Jadi artinya kepada para stakeholders gitu ya, dan terutama dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat Lampung pada khususnya. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Ini kalau kita mau bicara sebenarnya nih, Pak Ari ini kan tahu saya di Kadin. Ya. Sekarang bergeser ke Apindo. Bukan bergeser. Gimana nih? Atau masih dua-duanya nih? Saya di Kadin itu sebelumnya memang sebagai Ketua Umum Kadin Lampung. Nah, setelah kemarin musda sekitar hampir 2 tahun yang lalu, itu terpilih Ketua Umum yang baru, itu saudara saya, adinda saya, saudara Kadafi. Nah, saya masih dipercaya di Dewan Pertimbangan. Jadi masih jalan juga? Masih, gitu. Ya, artinya masih tetap kita memberikan masukan-masukan apa yang kira-kira bisa dilakukan Kadin ke depan. Tapi kembali kepada kepengurusan di Kadin yang baru, seperti apa dalam mengaplikasikan ataupun melaksanakan roda organisasi. Oke. Nah, kalau bicara sekarang ke Apindo, apa mungkin yang menjadi prioritas Bapak di Apindo sendiri, khususnya Apindo Lampung? Ya, terus terang saja ada banyak yang mungkin dalam benak saya. Ya, artinya ada beberapa program-program yang mungkin sebelumnya sudah dan sedang berlangsung waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Lampung. Itu karena satu dan halnya itu terhenti, ingin saya lanjutkan. Artinya ada tanggung jawab moral di situ, bagaimana fungsi organisasi bisa berjalan sebaik mungkin, bisa memberikan manfaat. Artinya dahulu ada beberapa program terkait dengan potensi pariwisata, terus juga potensi UMKM, terus juga bagaimana promosi mengenai terkait dengan yang tadi saya sebutkan, maupun dengan industri dan usaha, dunia usaha di Lampung ini bisa kita promosikan. Nah, itu yang sempat sudah saya mulai, tapi mungkin agak terhenti ya. Sehingga saya berniat untuk bisa melanjutkan kembali program-program yang saya rasakan punya manfaatnya. Di sisi lain saya juga punya beberapa program yang belum sempat dilaksanakan, dan mudah-mudahan di Apindo ini bisa dilaksanakan, sehingga ada sinergitas antara dunia usaha maupun dengan pemerintah, juga dengan stakeholders yang lainnya.
Berarti luas ya, tidak hanya sebatas dunia usaha, termasuk pariwisata juga kita berusaha untuk menggenjot ke sana. Nah, ini mungkin kalau kita boleh bicara dunia usaha, gimana sih kita melihat ini kondisi di Lampung, semua dilanda pandemi termasuk kita. Kita melihat iklim dunia usaha sendiri seperti apa di Lampung dengan kondisi yang masih pandemi juga? Ya terus terang saja bukan hanya di Lampung ya. Pandemi ini mengakibatkan hampir dikatakan jangan seperti itu. Hampir kebangkrutan hampir di semua sektor. Terutama di sektor pariwisata, sektor industri dan macam-macam. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itulah makanya kita perlu memetakan. Artinya seperti tadi yang saya sampaikan, prioritas yang mau saya perjuangkan pada saat ini ada 3, yaitu terkait dengan potensi pariwisata, yang kedua adalah potensi UMKM kita, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena itulah yang menjadi ujung tombak saat ini, yang bisa mempunyai potensi untuk kita benahi bersama-sama, kita melakukan sinergitas, konsolidasi, sehingga ini bisa memberikan bisa survive lebih cepat gitu, dibandingkan dengan bidang usaha-usaha lainnya. Karena memang saat ini kayak misalnya industri, bidang industri itu masih agak berat ya. Tetapi juga kita harus melakukan pembenahan baik dari segi efisiensi produksi maupun efisiensi di berbagai bidang. Nah, rencananya saya sudah punya beberapa program yang akan kita lakukan dalam waktu segera, sehingga kita setelah terbentuknya kepengurusan Apindo DPP Lampung, kita akan melakukan roadshow rencananya untuk bisa melihat dan berdiskusi sekaligus memberikan mungkin menerima masukan dan memberikan masukan terkait dengan program-program apa yang bisa dilakukan dalam waktu segera. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bisa bersama-sama, ya artinya bisa saling bergandengan tangan, bisa saling sinergi, mengisi memperkuat kelebihan-kelebihan di masing-masing bidang usaha, dan saling memperkuat di berbagai kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di kita. Karena setiap bidang usaha ataupun setiap potensi itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang perlu dipadukan bersama. Sehingga ini menjadi bola salju, menjadi kekuatan yang luar biasa, bukan saja untuk para anggota, juga untuk masyarakat maupun untuk pemerintah daerah. Nah, kalau bicara terkait roadshow kan baru mau dilakukan nih, tapi setidaknya kita yang berkecimpung juga di dunia itu paham seperti apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi para pengusaha saat ini. Boleh dijelaskan? Kalau permasalahan utama adalah terkait dengan demand yang sangat menurun. Artinya permintaan baik itu yang bersifat konsumtif maupun yang tidak. Ini mengakibatkan produksi yang sangat menurun. Ya. Artinya pembatasan terkait dengan PPKM dan lain-lainnya ini membuat sehingga permintaan semua produk, permintaan baik itu kunjungan wisata dan segala macam ini akan otomatis terhenti. Sehingga mau tidak mau banyak perusahaan-perusahaan maupun potensi-potensi dunia pariwisata itu berdampak sangat luar biasa. Jadi cukup terpukul sekali ya. Jadi ya tapi itu tadi bagaimanapun juga ini kita harus hadapi sehingga kita yang saya perhatikan mau tidak mau dunia usaha mencoba untuk survive dengan melakukan berbagai hal, melakukan efisiensi misalnya seperti pembatasan pegawai, terus pengurangan biaya dan segala macam. Tapi ini menurut saya bisa menjadi titik tolak ya. Artinya ke depan begitu permintaan membaik, pasar membaik, ini akan menimbulkan dampak yang juga positif. Artinya persaingan efisiensi dan efektivitas itu sudah semakin berjalan lebih maksimal di berbagai bidang usaha tersebut. Gitu. Oke, nah ini boleh saya sambil bacakan. Kalau dilihat dari data BPS sebelumnya, ada prediksi populasi penduduk milenial dan juga generasi Z itu akan besar ke depan. Nah ini bagaimana pandangan kita untuk
mungkin mengoptimalkan itu nantinya ke depan? Ya, sebenarnya terus terang saja, ini kalau kita bisa kemas ya sedemikian baik, ini akan menjadi advantage yang luar biasa, baik itu untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Karena tapi ini bisa juga menjadi disadvantage. Artinya apa? Kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak generasi muda ini tidak punya kapasitas dan kapabilitas, ini akan membawa dampak yang juga luar biasa negatif untuk sisi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah maupun di Indonesia. Meningkatkan pengangguran justru ya. Betul, makanya itu apa yang saya perhatikan, pembenahan program-program pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mereka punya skill dan daya saing. Mudah-mudahan program ini juga bisa diikuti oleh pemerintah daerah dalam memberikan ataupun menyalurkan. Nah, kita sebagai dunia usaha di dunia usaha ini juga harus bisa merespon. Artinya memberikan kesempatan kepada para generasi yang Z maupun milenial tersebut itu untuk bisa magang. Paling tidak bisa merasakan bagaimana bekerja kalau mereka bekerja di dunia usaha seperti apa. Program-program lain juga selain di sisi lain kan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya, memberikan peluang untuk bisa mereka membuka usaha yang disebut dengan usaha kecil menengah maupun industri kecil menengah. Gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi pandemi ini, mungkin jenis usaha atau sektor usaha apa nih yang paling bisa bertahan gitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ada 3 program yang menurut saya punya peluang besar. Yang pertama adalah UMKM. Bagaimana kita ini boleh agak detail sedikit, boleh. Ya. Jadi saya rencanakan itu kita akan uji cobakan mungkin beberapa produk UMKM. Saya lihat di Lampung ini kan itu ada kopi, ada keripik, dan salah satunya tapis. Nah, terus ada juga kemarin kita juga mungkin kayak produk-produk ini yang mau kita petakan. Mana produk-produk unggulan di masing kabupaten, kota, ini kita akan bina. Binanya seperti ini. Kita akan coba kerjasama, baik dengan perusahaan-perusahaan maupun pemerintah daerah, mana binaan-binaan mereka yang sudah menjadi artinya sudah menjadi binaan daripada perusahaan-perusahaan tersebut maupun pemerintah daerah. Nah, selama ini kan UMKM tersebut itu diberikan pelatihan, diberikan modal, tapi dilepas pasarnya. Jadi mereka bersaing. Begitu mereka buka usaha, mereka buka warung di depan rumah, setelah itu mereka berjualan, nggak laku, mereka tutup. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk memasarkan. Nah, di sini yang saya melihat perlu Apindo ke depan untuk bisa memasarkan produk, yaitu dengan membantu mereka memasarkan, menembus pasar-pasar baik itu di lokal maupun di nasional. Contohnya misalnya kita akan bisa memasukkan produk mereka ke Chandra, ke Indomaret, ke instansi pemerintah, ke instansi swasta, baik di PTPN dan segala macam. Tapi kita harus pastikan juga produk tersebut punya kualitas. Artinya kita harus pastikan proses produksi mereka. Proses produksinya dari pemilihan biji, proses produksinya sampai pengemasan. Ini kita akan buat standarisasi sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, mereka tinggal produksi. Jadi kita yang akan memasarkan produk-produk tersebut untuk menembus ke pasar-pasar tersebut. Nanti setelah ini mulai diterima oleh pasar, kita akan mulai tingkatkan standarisasinya, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan segala macam, sehingga ini bisa di tingkat nasional maupun ke internasional. Karena saya percaya bahwa Apindo ini punya jaringan. Artinya kita bisa memasarkan antar, dan saya sudah komunikasikan dengan para ketua DPP Apindo se-Indonesia untuk saling bekerja sama, memasarkan produk-produk. Gitu, karena kan pasti ada keunikan masing-masing gitu ya. Betul. Gitu. Nah, itu salah satu di pembinaan yang saya akan lakukan di UMKM. Secara bertahap kita akan lakukan pembinaan di beberapa produk-produk lainnya. Nah, ini kita juga akan libatkan perguruan tinggi. Jadi saya rencanakan kita akan kerjasama dengan para rektor untuk bagaimana
mereka yang biasanya kan PPKL ya, ya itu sebagian mungkin bisa menyerap ini, melakukan kerjasama untuk memasarkan. Mereka belajar bagaimana proses produksi di UMKM tersebut, sambil mereka memasarkan door to door, ataupun melakukan inovasi untuk memasarkan produk-produk. Harapannya apa? Siapa tahu mereka tertarik untuk membuat produk-produk tersebut, dan mereka juga punya pasar, artinya mereka sudah tahu bagaimana memasarkan. Jadi ini yang saya katakan tadi, kita perlu sinergi semua pihak untuk bersama-sama. Jadi apa kelebihan dan kekurangan, ini yang kita saling mengisi, gitu, seperti itu. Nah, begitu juga potensi pariwisata. Potensi pariwisata ini perlu kita cermati bersama, bahwa kita harus memulai mengkonsolidasikan potensi wisata yang ada di contoh di Kota Bandar Lampung. Apa potensi wisatanya? Apa potensi kuliner dan segala macam? Kita duduk sama-sama. Dibuatkan paket-paket. Kita kumpulkan dengan travel agent, kita kumpulkan hotel segala macam, kita duduk sama-sama. Kita buatkan paket setengah hari, paket 1 hari, paket 2 hari, sehingga mereka punya schedule. Oh, jam segini ke sini, jam segini ke sini, terus nanti makannya di sini, belanja-belanjanya di sini. Ini yang harus kita dudukkan sama. Kalau kita keluar negeri, kita kan disuguhkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi kita hanya terima, oh jam segini ke sini, jam segini, seperti itu. Gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, kalau bisa kita mulai dari satu kota, kita akan mulai ke beberapa kota terdekat, ya, sehingga ini akan lebih lengkap, gitu ya, yang kita kemas dan kita dudukkan bersama, sehingga mereka juga akan kita bantu untuk promosinya, gitu, melalui jaringan-jaringan baik Apindo maupun jaringan asosiasi lain, sehingga harapannya saya punya keyakinan ke depan ini, kalau kita kemas sedemikian rupa, kita benahi sedemikian rupa, kita mau duduk bersama, dan kita mau memperjuangkan bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, selagi ada sinergi tadi ya. Betul. Dari sedikit lagi. Boleh? Lampung itu menurut saya amazing, luar biasa. Potensi paling lengkap untuk semua aspek itu ada di Lampung. Ya, semua ada di Lampung. Dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi-potensi lain. Kita punya pelabuhan untuk antar daerah maupun antar ke internasional, maupun kita ada dermaga antara Sumatera dan Jawa. Jadi ini merupakan potensi yang harusnya bisa dikelola sedemikian rupa, asal mau kita duduk bersama, kita sama-sama coba ada mundur selangkah, ada maju selangkah, kita bisa saling mengisi, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu harapannya. Gitu. Ya, siap. Luar biasa sekali. Terlepas dari mungkin usaha kita menggandeng dari bawah, terus kita memberikan skill seperti itu, termasuk pelatihan untuk mengemas yang baik, sampai memasarkan. Betul. Nah, ini kalau kita mau bilang kesejahteraan nih, nah kita bisa dibilang Apindo ini akan mewakili pengusaha juga pasti dalam penetapan upah minimum. Nah, ini seperti apa harapan kita? Dan sejauh ini keterlibatannya seperti apa untuk Apindo? Ya, terus terang kalau keterlibatan selama ini saya nggak berani untuk mengomentari, tetapi ke depan kita harus bisa memastikan. Artinya kita akan terlibat langsung terkait bagaimana mengakomodasi kepentingan buruh dan kepentingan dunia usaha. Ini harus seimbang. Ya, keseimbangan ini perlu diciptakan. Nggak boleh di salah satu pihak itu ingin semaunya saja, gitu ya. Karena kalau tidak akan merugikan dunia usaha, ya maksudnya pengusaha, dan juga di sebaliknya akan merugikan para pekerja sendiri. Kalau sampai dunia usaha atau pengusaha give up dan mereka akhirnya angkat kaki, ini juga akan merugikan. Oleh karena itulah makanya saya sudah bertekad untuk bagaimana mengkomunikasikan nanti dengan langsung dengan para serikat buruh maupun serikat pekerja untuk mau. Artinya, oke, kita mundur selangkah, kita dapatkan apa? Kita maju selangkah, kita mendapatkan apa? Jadi ini harus kita konsolidasi dan kita duduk bersama. Dan saya yakin ya dengan komunikasi yang baik, semua akan bisa
mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, ini berarti termasuk ketika menghadapi tuntutan buruh mungkin, Betul. terkait upah yang mungkin tidak rendah. Betul. Jadi penting untuk membuka pintu berkomunikasi dengan pekerja itu sendiri. Betul. Ya, Oke. salah seperti itu. Terakhir nih sebelum kita closing, jelasnya cukup padat dan jelas dengan waktu yang cukup singkat. Mungkin terakhir, agar para pengusaha ini lekas bangkit di situasi yang masih pandemi, kita nggak tahu kapan berakhir. Sekalipun sekarang vaksin terus berjalan seperti itu, mungkin apa saran dan masukan yang bisa kita berikan? Ya, terus terang saja, bagaimanapun juga saya secara pribadi menghimbau, artinya bahwa permasalahan ini insya Allah akan ada solusinya. Artinya, dan kita juga harus menyadari bersama, ada saat-saat kita sebagai para pengusaha juga harus berkorban. Artinya, selama ini kita tidak boleh pungkiri bahwa kita juga sudah mendapatkan cukup banyak. Artinya baik itu berupa aset maupun investasi, dan ada saatnya juga kita harus legowo untuk memberikan ataupun mengalah, melepas mungkin beberapa aset, tetapi yang utama bagaimana kita melakukan berbagai upaya untuk supaya mengurangi biaya-biaya produksi. Banyak hal yang bisa dilakukan. Artinya kita bisa memetakan beban-beban produksi yang memang masih bisa kita kurangi dengan melakukan efisiensi dan melakukan berbagai upaya untuk supaya lebih efektif. Artinya melakukan program-program digitalisasi segala macam supaya supaya lebih efektif. Nah, dan saya yakin ya bahwa permasalahan pandemi ini akan bisa berlalu dan kita kembali akan mendapatkan manfaat ya yang sebesar-besarnya dari apa yang terjadi terkait dengan pandemi ini. Karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan memberikan beban yang tidak sanggup kita pikul. Jadi saya yakin semuanya akan bisa kita lewati dan kita hadapi bersama, apalagi kalau kita bangun kebersamaan, bisa saling membantu, saling menerima, sehingga insya Allah ya Lampung ke depan akan menjadi jauh lebih baik dan lebih berjaya sesuai seperti dengan ya. Makanya kemarin tema yang kemarin di Apindo itu kita juga harus sesuai dengan visi pemerintah daerah dan maupun pemerintah pusat, yaitu dunia usaha kuat, Lampung berjaya dan Indonesia maju. Wah, benar komplit banget itu. Betul. Ada tambahan mungkin? Saya pikir cukup, kecuali kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau toh memang ada yang kurang-kurang, silakan. Jadi kita di Apindo ini terbuka, artinya kita membuka diri untuk menerima masukan, kritik ya, tapi diharapkan kritik yang membangun. Artinya saya berniat ya, artinya untuk bagaimana dalam waktu dekat ini menyusun struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, dan juga bisa memberikan kontribusi dan waktu. Karena kalau orangnya punya kapasitas dan kapabilitas tapi tidak punya waktu juga repot juga. Iya, benar Jadi banget. saya harapkan kepengurusan ke depan selain punya kapasitas dan kapabilitas juga mempunyai waktu untuk bersama-sama memperjuangkan, paling tidak ya kita punya niat baik ya. Insya Allah saya yakin Allah SWT akan memberikan jalan, akan memberikan kemudahan dan memberikan segala sesuatu demi kebaikan bersama. Oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Mejari Alfian ini bisa menginspirasi khususnya para pelaku dunia usaha ini Pak, lebih semangat lagi di tengah situasi yang masih menuntut kita untuk terus survive. Terima kasih waktunya Pak. Tetap harus optimis. Iya, siap. Optimis. Terima kasih untuk waktunya bincang-bincang dengan Tribun. Siap, sama-sama. Terima kasih. Kita punya kesempatan lagi Pak ya. Siap. Ya, saya sudah mengakhiri wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.